peraturan perundangan yang ada di Indonesia, khususnya untuk bahan peledak, ada 2 instansi di Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap bahan peledak dan kegiatan peledakan. Khususnya di sektor pertambangan, itu ada dari kepolisian, kemudian dari SDM. Adapun undang-undang yang digunakan yaitu misalkan Undang-Undang tahun 70, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang sekarang sudah ada yang terbaru ya, versi terbaru. Mohon maaf ini belum sempat saya ganti. Kemudian ada Permen SDM nomor 26 tahun 2018 dan kemudian Kepmen SDM nomor 1827. Kemudian lagi ada keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 309 K30 DJB 2018. Ini lebih penjelasan teknis tentang keselamatan bahan peledak dan peledakan serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair. Dari sebelumnya mungkin kita sama-sama pernah tahu ada Kepmen 555K yang kemudian sudah berubah menjadi beberapa Kepmen yang salah satunya adalah Kepmen 1827 dan kemudian untuk teknis terkait dengan bahan bakar dan juga bahan peledak. Gimana? Oke, Bu Martina. Oke, jelas sudah Pak. Oke. Terkait dengan bahan bakar dan bahan peledak itu diatur dalam keputusan Dirjen nomor 309 tahun 2018. Kemudian berdasarkan undang-undang terkait dengan kepolisian. Jadi karena tadi saya sampaikan ada 2 instansi, itu mulai dari Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 yang diturunkan pedoman teknisnya di dalam Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017. Jadi kedua peraturan baik dari SDM maupun dari Kapolri ini yang menjadi dasar untuk regulasi dalam perizinan tes 1 2 3. Dasar untuk perizinan terkait dengan bahan peledak dan kegiatan peledakan di Indonesia. Dan ini juga yang menjadi rujukan bagi PT Brokpol dalam pengelolaan bahan peledak dan peledakan. Kemudian kita lihat alur perizinan bahan peledak komersial sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017. Ada beberapa industri, mulai dari industri yang memproduksi bahan peledak, industri yang melakukan kegiatan distribusi ataupun importir, dan kemudian ada industri yang melakukan proses penggunaan akhir. Untuk industri yang melakukan produksi, mungkin kita pernah tahu ada namanya Dahana, Armindo, PT MNK, PT Pindad, Maxis, dan juga KNI. Ini adalah industri-industri yang diberikan izin dalam melakukan proses baik impor maupun produksi. Kemudian untuk PT Brokpol dan beberapa perusahaan tambang lainnya disebut pengguna akhir di dalam Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017. Untuk pengguna akhir itu akan diberikan izin berupa izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan atau biasa disebut dengan P3 atau 3P. Kemudian izin untuk pembelian dan penggunaan bahan peledak biasa disebut dengan P2 atau 2P. Kemudian ada izin angkut, izin alih guna, izin penggunaan sisa, dan izin untuk pemusnahan. Jadi ini izin-izin ini bisa diajukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, jadi tidak boleh perorangan, harus badan usaha yang berbadan hukum, ke Kepolisian Republik Indonesia untuk dalam hal penggunaan bahan peledak komersial.